Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartwatch. Namanya adalah S10 Plus. Ya, namanya memang mirip-mirip dengan salah satu smartphone dari Samsung, tapi ini sama sekali nggak ada berhubungan dengan Samsung. Smartwatch ini gue order via Lazada, barangnya langsung dikirim dari China. Ini gue ordernya pada tanggal 2 Mei, terus barangnya diterima pada tanggal 12 Mei, jadi butuh waktu sekitar 10 harian lah. Sejak barangnya gue order, proses pengiriman, terus bea cukai sampai barangnya diterima. Sementara untuk harga unitnya itu di Rp260.000, pajak bea masuknya Rp48.000 dan biaya pengirimannya Rp9.000, jadi totalnya itu ada di Rp317.000. Oke, bagian pertama yang gue pengen tunjukin adalah kemasan dari smartwatch ini. Ya, ala-ala unboxing lah, tapi sebenarnya bukan unboxing beneran, karena smartwatch ini udah gue unboxing sejak tanggal 12 yang lalu. Ini dia boxnya biasa banget, warna putih, ada penampakan bentuk smartwatchnya di bagian depan. Di bagian kanannya ada beberapa fitur seperti bisa menampilkan berapa kalori yang kita bakar tiap hari, bisa menampilkan notifikasi kalau ada telepon masuk, tapi ini notifikasi aja, kita tetap mengangkat telepon atau menerima teleponnya dari handphone karena smartwatch ini nggak ada speaker dan mikrofon. Bisa menerima beberapa pesan seperti email, WhatsApp, Line, dan juga WeChat. Terus bisa disetting alarm juga, bisa menampilkan berapa langkah kaki kita tiap harinya, dan bisa mengukur detak jantung kita. Selain itu dia juga bisa mengukur blood pressure atau tekanan darah. Di bagian bawahnya kosong, jadi sama sekali nggak ada tulisan atau merek dari smartwatchnya ya. Oke, kita langsung buka aja ya. Ya, ini dia penampakan isinya. Ini ada unitnya, smartwatchnya, kita pisahin dulu. Ini ada busa pelindung lumayan untuk menghindari benturan pada saat pengiriman. Terus ada partisi, diantaranya isinya adalah buku panduan. Ini buku panduannya detail, lengkap, berwarna juga, malahan lebih bagus buku panduannya dibanding boxnya. Terus ada charger. Chargernya ini model magnetik, mirip dengan charger Sony, jadi kita tinggal tempelin aja magnetic chargernya ke body, nanti dia akan nempel, tapi nggak terlalu kuat magnetnya. Terus ini ada tali jamnya. Tali jamnya ini dia modelnya hybrid, jadi ini kulit, di bawahnya itu dia karet. Terus bentuknya itu, bentuk penyangganya itu buat masang ke body smartwatchnya itu dia modelnya quick release, jadi ada switchnya gitu buat memudahkan kita untuk memasang atau mencopot tali jamnya. Oke, itu adalah yang bakal lu dapat kalau lu beli smartwatch ini. Dan kita langsung masuk ke build quality-nya aja ya. Gua beresin dulu. Oke, ini dia smartwatchnya. Kalau dari desain sih keren ya, nggak kelihatan kayak smartwatch 200 ribuan. Kita berbalik ke bagian belakangnya dulu aja. Ya, ini dia. Ini ada sensor untuk mengukur detak jantung sama tekanan darah. Terus ini ada pin buat ngecas. Jadi kalau mau ngecas dia langsung dideketin aja kepala chargernya dan langsung nempel. Tapi ini nempelnya nggak kuat. Jadi kalau mau ngecas jangan digantung, ditaruh di meja atau di lantai aja. Terus ini bahannya bagus, walaupun dari plastik, tapi materialnya ini bagus, keras, dan enggak ringkih. Kalau diketuk-ketuk sih ada kerasa kedengaran suara kalau bagian dalam ini nggak full isi, tapi materialnya bagus kok. Terus ini lebar tali jamnya tadi 22 mm, kalau mau ganti-ganti langsung ke toko jam cari ukuran lebar tali jam yang 22 mm. Oke, sekarang berbalik ke bagian depan ya. Bagian depannya ini ada dua tombol. Ini tombol untuk nyalain smartwatchnya. Untuk matiin lagi pakai tombol yang sama. Ini yang bawah untuk tombol back. Jadi misalkan kita masuk ke menu gini, backnya bisa pakai tombol yang bawah. Ini gue udah pasangin anti gores. Jadi kalau lu mau pasang anti gores, cari aja anti goresnya Samsung Galaxy Watch yang 46 mm. Ini pas kok. Tuh. Oke ya, kita sekarang masuk ke bagian menu-menunya. Oke, kalau di swipe begini dia ada 6 menu, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang tengah ini untuk mode sportnya. Ada tadi running, climbing, walking, riding, football, basket, pingpong, badminton, dan juga renang, swimming. Terus kalau back lagi ini untuk nyari kalau kita lupa di mana naruh handphone kita.
Terus kalau back ini ada untuk mengukur itu waktu, stopwatch. Terus ini untuk mengatur brightness. Terus untuk mengatur brightness time screen-nya itu screen time itu berapa. Misalkan kita dari mencet gini terus kita nyalain, nah ini butuh waktu kira-kira berapa detik sampai layarnya mati lagi. Gue biasa pilih 10 second. Terus ini untuk matiin ya, shutdown. Terus tadi ada satu lagi ini untuk milih watch face-nya. Tuh, ini juga layarnya tergolong responsif ya. Ini untuk milih watch face. Tuh. Untuk ganti lagi ke pilihan yang sama tadi. Oke, kalau dari swipe dari kiri ke kanan dia ada menu ini untuk sleep tracker, untuk mengukur blood pressure atau tekanan darah, ini untuk mengukur detak jantung, ini untuk mengukur langkah kita, terus berapa kilokalori sama berapa kilometer kita melangkah dalam satu hari. Ini untuk kesini juga sama sih, jadi tinggal kebalikan aja dari tadi. Dan ini ada grafiknya ya, kayak ini detak jantung nanti itu ada grafiknya, gua tunjukin nanti. Terus ini juga sleep tracker juga ada nanti grafiknya, jadi kita tidurnya tuh senyenyak apa atau seberapa bagus kualitas tidur kita nantinya. Oke, ini gue coba mau pasangkan tali jam yang gue punya sebelumnya. Ini tali jamnya gue pasang di smartwatch gue JTE. Terus ini gue mau pasang di smartwatch S10 Plus karena ukurannya sama. Harusnya ini masuk sih. Nah ini jadi ukuran 22 mm. Terus ini yang satu lagi gue pasang, jadi masangnya tinggal tancepin satu sisinya dulu, masukin ke lubangnya. Terus yang sisi yang lainnya tinggal lu tarik aja ininya, spinnya, terus dipas-pasin aja, cari lubangnya yang di mana gitu. Nah begini. Oke, dia makanya begini sih tali jamnya. Nah, ini tali jam favorit gue sih, jadi kelihatan lebih apa ya, lebih gaya aja, lebih asik. Oke, gue pasang dulu ya. Susah sumpah. Oke, jadi begini dia kalau udah dipasang ya. Ini dia penampakannya kalau udah dipasang ke pergelangan tangan gua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian software dan fitur. Smartwatch S10 Plus ini nggak menggunakan OS Android ya, jadi dia menggunakan OS dari vendornya, versinya adalah 465.3.7. Entah nantinya ini dapat update software atau enggak, tapi menurut gua sih jangan terlalu berharap. Kalaupun nanti dapat update software, anggap itu sebagai bonusnya aja. Dan ini adalah spesifikasi dari smartwatch S10 Plus. Oke, diantaranya spesifikasinya adalah dimensinya 48 x 48 x 12 mm, beratnya 52 gram, layarnya diagonalnya 1,3 inch dengan panel TFT, resolusinya 240 x 240, terus baterainya 350 mAh. Standby time-nya kalau nggak dikonekin ke handphone itu bisa sampai 40 hari, kalau dikonekin ke handphone itu bisa sampai 15-20 hari. Oke, untuk mengkoneksikan smartwatch ini ke handphone caranya cukup mudah. Ini bisa connect ke Android dan juga iOS. Untuk Android bisa connect ke Play Store, untuk iOS bisa connect ke Application Store. Jadi tinggal masuk, terus cari aplikasi yang namanya Wear Health. Tinggal diinstal aja, terus di open, nanti kita tinggal search dari aplikasi Bluetooth kita, diaktifin, terus cari smartwatch yang namanya S10 Plus, nanti dia akan connect. Ini tampilan dari Wear Health-nya, software Wear Health-nya. Ada 4 menu utama, yaitu Mind, Care, Sport, dan Today. Oke, kita masuk ke Mind dulu ya. Ini dia tampilannya. Kalau udah connect, dia ada notifikasi this device is connected, gadget on. Terus ini ada smartwatch-nya S10 Plus. Ini untuk target step tiap harinya, bisa di set sendiri. Ini gue setnya sih 4000. Kalau mau di set lebih bisa. Ini untuk target sleep-nya, misalnya ini gue set 7 jam dalam sehari, bisa di set 7-9 jam. Terus untuk device management ini ada lumayan banyak. Ini untuk continuous HR, dia untuk mengukur detak jantung continue tiap 10 menit sekali, nanti ada grafiknya, gue tunjukin nanti. Terus ini ada Leave the Wrist, ini kalau kita aktifin dia begini, dia akan nyala kalau kita tilt ke arah depan kita. Itu tadi, sebentar. Nah gitu, dia akan nyala. Untuk call reminder,
Ini untuk notifikasi kalau ada telepon masuk, dia akan forward ke jam. SMS juga gitu, kalau ada SMS masuk dia akan forward ke jam. Do not disturb ini untuk tidak diganggu, tidak ada notifikasi yang di forward ke jam. Terus untuk screensaver, ini screensaver kalau jamnya dia lama nggak dipakai, screensavernya akan aktif. Tapi untuk ngaktifinnya juga harus di touch gitu dulu screensavernya, jadi kurang maksimal gitu sih. Terus more reminder ini untuk pesan-pesan yang lain kayak WeChat, LinkedIn, WhatsApp, Line, Gmail, Outlook, Instagram, dan juga Snapchat. Terus ada reminder yang lain juga seperti ini, misalkan kita perlu mengkonsumsi obat tiap berapa jam sekali. Nah ini bisa tiap interval, misalkan ini 4 jam sekali kita diingetin untuk minum obat. Dan juga reminder-reminder yang lain kayak meeting, terus drink reminder juga bisa. Oke, kita back. Terus ini ada alarm clock setting. Ini untuk alarm, setting alarm. Kalau kita setting di jam tertentu, jamnya akan bergetar alarmnya. Terus ini time format aja sih, mau format 24 jam atau 12 jam, AM PM gitu, misalkan yang 24 jam. Terus unitnya adalah metric atau imperial, ini untuk reset. Terus ini firmware-nya tadi di 465.3.7. jangan berharap sih ada update software, kalaupun ada itu anggap aja sebagai bonus. Ini untuk disconnect device-nya. Oke, kita keluar. Terus ini untuk snapshot ini kita bisa ambil gambar sebagai jamnya ini sebagai remote. Jadi kita remote shutternya gitu loh. Jadi kalau kita aktifin, nah itu nanti jamnya ini kalau kita bergetarin dia akan ngitung tuh 1, 2, 3 untuk ngambil foto di handphone kita. Terus ini untuk nyari kalau jamnya kita lupa naruh di mana, nih dia bergetar tuh. Oke ya, terus ini ada bagian care. Ini bagian care juga gua kurang paham, ini kayak bagian sosmednya gitu. Dia bisa connect ke teman yang lain, katanya bisa di add di sini, tapi gua juga nggak tahu nih niatnya berdasarkan apa. Sekarang kita cek, kita tulis Lady Gaga, dan nanti bisa gitu dapat tuh. Terus kita send gitu, kita add aja. Kalau ini pertemanannya berdasarkan penggunaan jam yang sama ini atau bagaimana, kalau kalian tahu mungkin bisa ditulis aja di kolom komentar. Terus ini mode spotnya, ini kita bisa atur juga tadi dari jamnya sih. Terus ini nanti kelihatan peta kita, daerah edar kita itu di mana aja kalau misalkan kita lari-lari santai atau lagi jalan. Oke, terus ke today ini, nah ini dia grafiknya itu ada di sini, kayak misalkan HR. Oke, ini misalkan tanggal 29, ini grafiknya dia ngukur setiap 10 menit sekali. Terus ini untuk average HR gua, detak jantung gua 83, tertingginya 149, terendahnya 50. Ini untuk sleep mungkin pada saat tidur atau pada saat gua nggak beraktivitas ya, jadi di angka 79. Jadi kelihatan begini dia. Terus ini untuk sportnya, nah ini misalkan kita lihat yang per bulan aja. Nah ini kelihatan kita mode sportnya, jadi aktivitas kita tiap hari itu kelihatan pembakaran kalorinya berapa gitu. Terus ini untuk sleep tracker. Nah ini juga tuh, misalkan sleep tracker gua tadi malam, dia ngukurnya itu dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Jadi dia itu ukur. Nah ini kelihatan nih kalau yang kuning oranye ini gua masih terbangun atau gua bangun dari tidur gua. Terus kalau yang ungu agak muda itu baru mulai tidur. Terus ungu yang agak tua dikit itu tidurnya udah mulai nyenyak. Yang deep itu yang ungunya ini agak tua nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian baterai. Jadi seberapa kuatkah baterai dari smartwatch ini? Di pemakaian ala gue, ini gue tes sendiri. Smartwatch ini bisa bertahan sampai dengan 18 hari, yaitu dari tanggal 13 sampai dengan sekarang tanggal 31 Mei. Itu full terkoneksi ke smartphone, nggak pernah putus, dan fitur continuous heart rate-nya itu gue aktifin. Oke, sekian dulu video review smartwatch S10 Plus dari Gadgeton. Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu juga untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.